Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 92,4 per 4 FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya, selamat beristirahat gitu ya dari aktivitasnya di hari ini. Capek mungkin ikut perlombaan 17 Agustusan. Karena kita pada hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, kita hadir lagi di segmen Minang Kreatif di malam hari ini. Tentunya bisa kamu simak juga di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita ya di rri.co.id, juga di RRI Play Go, dan juga kita lagi live streaming tentunya sahabat budaya di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Nah, untuk kamu yang mau nonton gitu di malam hari ini live streaming kita, silakan ya ditonton aja. Mau subscribe juga boleh gitu. Ya nggak sih sahabat kreatif, sahabat budaya maksudnya di malam hari ini. Untuk kamu yang tadi udah ngikutin berbagai kegiatan ataupun ya paling nggak upacara lah gitu dari tempat kerjanya mungkin, atau buat kamu yang masih sekolah tadi ikutan upacara kali ya. Terus habis itu ada perlombaan-perlombaan, atau minimal banget nih kalau kamu nggak sempat dan sibuk, kayaknya paling nggak menaikkan bendera merah putih di halaman depan rumahnya, karena itu bentuk ini ya, bentuk penghargaan dan apresiasi kita, bentuk rasa hormat terhadap para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita. Dan kita sebagai generasi muda harusnya bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif juga. Seperti yang akan Gus Pri ajak ngobrol di malam hari ini, yang tentunya kegiatannya positif juga. Dan mungkin ini cara dia mengekspresikan diri gitu ya, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik juga. Kalau kamu punya hobi, yang satu ini juga punya hobi, sahabat kreatif. Gimana sih hobinya? Katanya dia hobi banget foto-foto dan menekuni bidang fotografer. Nah, di telepon kita udah terhubung sama Dandi Saputra ya. Coba deh kita sapa dulu. Halo, selamat malam Dandi. Iya. Dandi, selamat malam. Iya Kak, Iya, Dandi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya Kak. Ini Dandi lagi moto apa nih? Oh, biasanya sih Kak. Biasanya apa? Oh, cap Gimana Dandi? fotografi Kak. Fotografi. Iya Kak. Oh iya. Pemandangan. Oh, pemandangan landscape ya maksudnya ya? Iya Kak. Oh iya. Soalnya foto Dandi yang kita tampilin ini foto yang Dandi kirim kemarin. Itu lagi di mana tuh Dandi? Lagi pakai baju merah terus megang kamera gitu? Oh, betul itu lagi di lereng Singgalang Kak. Di Dari Penang Panjang. di Larai, Lereng Singgalang. di lereng Singgalang. Berarti lagi di gunung maksudnya. Di lerengnya Kak. Oh, nggak naik gunungnya ya? Enggak, masih di lereng. Oh, kalau mau ke lereng Singgalang ini jalurnya beda sama jalur pendakian apa gimana? Oh, kalau ini masuknya dari Padang Panjang terus turun lah ke Lubuk Mata Kucing gitu Kak. Turun Terus ke naik. turun ke Oh, kampung di atas Lubuk Mata Kucing Kak. Oh, kampung di atas Lubuk Mata Kucing. Ada biaya masuknya juga nggak ke sana tuh? Enggak ada Kak. Oh, Dandi tahu tempat ini dari mana sih Dandi? Oh, aku kuliah di ISI Padang Panjang, Kak. Oh, Kebetulan. jadi kenal ya wilayah di sekitar situ ya? Iya, Kak. Oh, gitu. Iya. Nah, itu juga penting tuh bagi seorang fotografer kali ya, mengenali tempat-tempat yang spot fotonya bagus gitu ya. Ah, iya, Kak. Tapi Dandi, ini sekarang Dandi lagi di mana nih, Dandi? Oh, kebetulan lagi KKN, Kak. Oh, lagi KKN, lagi syuting. Lagi KKN di kawasan Mandes. Oh, Kulon Grove. nggak di desa penyanyi ya. Bukan. Di kawasan Mandeh. Iya, di kawasan Mandes. Mandeh itu di pesisir selatan bukan ya? Iya, Kak. Di pesisir selatan. Oh, wow. Itu apa tuh ke dalam KKN ya, ngapain di Mandeh maksudnya, kalau Dandi? Dandi jurusannya apa sih? Fotografi, Kak. Oh, fotografi. Tapi kalau Iya, Kak. KKN ya, kalau anak fotografi itu KKN-nya ngapain?
Oh, kebetulan karena di sini daerah wisata, Hmm? jadi itu Kak, kami jurusan fotografi mengangkat wisata dari negara ini Kak, Oh gitu, melalui biar lebih dikenal sama masyarakat luas gitu Kak. oh kerjasama sama masyarakat di kawasan Mandeh ya. Nah, ya Kak. Iya iya iya. Jadi ini ya dari fotografi untuk pariwisatanya yang lebih baik. Ah, ya Kak. Oh gitu. Gimana cara promosinya? Maksudnya fotonya diposting gitu nanti terus ngajak orang berwisata ke Mandeh gitu ya? Oh, fotonya yang udah kita ambil, jadi kita Mm-mm. post di Instagram Kak. Oh dibikinin akun Instagramnya? Ya, Oh gitu. Apa tuh nama akun Instagramnya kalau pengen tahu? Dandi. explore Sungai Nyalo Kak. Explore Sungai Nyalo. Sungai Nyalo itu nama sungai di kawasan Mandeh, nama nagarinya apa gimana tuh? Mana tadi? Nama nagarinya ya? Ya Kak. Oke, explore Sungai Nyalo di akun Instagramnya itu Dandi dan teman-teman yang lagi KKN yang bikin akun Instagramnya. Kalau aku kebetulan memegang pemuda di kampung Nagari Sungai Nyalo Kak. Oh, Jadi jadi kami di rumahnya ada. berkolaborasi sama pemuda kampung Kak. Oh, emang ke rumah Dandi, emang ke kampungnya Dandi berarti ya. Bukan aku kampungnya bukan di sini Kak. Kebetulan lagi KKN di kawasan Mandeh. Oh gitu. Tapi yang Dandi dari Sungai Nyalo. Kalau aku aslinya Pesaman Barat Kak. Oh, Pasaman Barat. Iya, iya, Iya iya. Kak. Nah, tadi Dandi bilang Dandi dari Sungai Nyalo itu maksudnya apa tuh? Oh itu aku KKN di sini Kak. Oh, kakaknya di situ ya. Oh, Hmm. terus kerja sama sama pemuda di situ dan dibikinin akun Instagramnya. Ah ya Kak. Oke, isinya foto-foto pemandangan yang Ada eh, di Nagari Sungai Nyalo. oke. Sungai Nyalo itu emang beneran ada sungainya apa gimana? Ada kali ya? Ada Kak. Bagus sungainya nggak Dandi? Lumayan bagus. Hmm. Kebetulan dekat dari pantai Kak. Oh sungai tapi dekat dari pantai. Muaranya gitu Kak. Muara dari pantai. Soalnya desa. Oh, wow itu menarik ya. Sungainya nanti bermuara ke laut dan ada pantainya tentunya gitu ya, Dandi Ah, ya. spot fotonya untuk landscape lumayan banyak di sini Kak. Oh gitu, cocok buat foto jenis apa di situ Dandi? Foto Foto landscape Kak. landscape ya, Mm-mm. pemandangan gitu ya. Pemandangan. Oke, iya iya seru seru seru. Tapi sebelum kita cari tahu lebih banyak lagi tentang foto-fotonya Dandi, kita tarik ke belakang dulu nih. Sebelum mempelajari fotografi, Dandi itu suka fotografi atau tuh suka dunia kreatif dan kesenian ini dari kapan sih Dandi? Awalnya dulu pas SMK hobi Mm-mm. foto Kak. Pas Jadi SMA, pas SMA nih. kebetulan ada teman nawarin buat kuliah di ISI Padang Panjang dengan Mm-mm. jurusan fotografi. Awalnya jadinya dan tertarik gitu. Akhirnya pada daftar kuliah di ISI Padang Panjang, alhamdulillah keterima. Oh gitu, gimana cara keterimanya? Maksudnya pasti melalui proses juga gitu kan ya? Alhamdulillah diterimanya jalur SN nggak berundangan. Oh gitu, berarti dari nilai-nilai Dandi apa dari prestasinya nih? Iya, pasti kan. Oh prestasi, maksudnya prestasinya di bidang apa pas SMA tuh? Bidang foto. Oh foto, wow, berarti emang udah menekuni foto dari lama juga ya, Dandi ya? Iya kak. Waktu itu fotonya apa yang sampai membuat Dandi diterima di isi Padang Panjang? Landscape sama teres kak. Foto Landscape, orang. landscape sama satu lagi portrait. Terus Apa? kayak foto kegiatan masyarakat gitu kak. Oh gitu, itu nama fotonya jenisnya apa tuh kalau yang kegiatan masyarakat kayak gitu? Oh, human interest. Oh, human Satu lagi interest. fotografi Satu ruang lagi, publik gitu kak. oh di ruang publik gitu ya. Iya Dulu di kak. mana fotonya Dandi? Di mana masih Aku ingat nggak? kita pernah lomba foto juga kak. Oh gitu. Iya kak. Oh jadi dari ini ya, dari SMA udah ikutan berarti tuh yang namanya perlombaan-perlombaan foto. Iya kak. Oke, emang dari dulu udah hobi foto Dandi apa gimana Dandi sebenarnya? Kebetulan di foto kak. Hobi foto.
Iya. Dari kelas berapa kalau boleh tahu? Oh, kelas 1 kita, Kak. Kelas 1 SMA. Iya, Kak. Oh, itu momennya apa? Pinjam kamera saudara atau emang udah punya kamera dari dulu terus kayaknya sayang nih kalau nggak dimanfaatkan apa gimana momennya waktu itu Dandi? Awalnya cuma dari HP gitu, Kak. Dari HP. Manfaatkan apa yang ada. Demi menyalurkan hobi ya karena kayaknya lagi ini ya, lagi musim juga fotografi dan Ya, Instagram juga lagi seru-serunya kayaknya waktu itu ya. ya, Kak. Akhirnya oh, setelah nabung lama, akhirnya kembali kamera. Akhirnya kebeli kamera. Itu hasil dari nabung atau hasil dari Nabung, Kak. oh nabung ya? Berapa lama tuh nabung sampai beli kamera? 2 tahun, Kak. Oh 2 tahun, lama juga ya. Berarti Lumayan kelas lama, Kak. Akhirnya juga maklum lah, kan, ah, Kak. iya benar. Anak SMA 2 tahun nabung berhasil beli kamera itu harus diapresiasi sih maksudnya ya, Dandi ya. Iya, Kak. Maksudnya kan kalau anak SMA kan lebih kita dulu kalau pas SMA lebih mikirnya ngapain sih nabung gitu kan ya mending buat jajan gitu terus seru-seruan sama teman-teman gitu daripada belum tahu juga nanti hasilnya seperti apa kebeli kamera tapi Dandi kayaknya emang suka banget sama fotografi dan pengen hasil fotonya meningkat gitu ya Dandi ya. Iya, Kak. Wow akhirnya kebeli tuh kamera yang lebih profesional hitungannya kameranya apa gimana? Semi profesional, Kak. Oh semi profesional ya. Tapi udah bisa ngambil gambar-gambar yang selama ini kayaknya nggak bisa dijangkau dengan HP kali ya. Iya, Kak. Nah belajar fotografinya sendiri itu lewat apa? Dan di kalau lewat HP kan tinggal pencet aja tuh paling yang kita atur pencahayaannya gitu-gitu kan ya. Awalnya otodidak belajar, Kak. Lewat apa? Lewat sambil Lewat foto terus dari YouTube, Kak. dari YouTube oh dari YouTube. Iya iya. Dan ini kelas 1 SMA tahun berapa sih? Dan di 2000 2000 2016. 2016. Heeh. SMA-nya di Pasaman Barat. Iya, Kak. Oke, udah nonton YouTube? Udah, Kak. Oh iya iya iya. Aku kenal YouTube tahun berapa ya? 2014 deh kayaknya. Itu pun udah kuliah. Iya, ya, tapi dengan teknologi itu juga membantu ya maksudnya ya Dandi ya. Iya, Kak. Berarti emang ngulik juga nih Dandi sampai nyari tahu tutorialnya di YouTube dan bisa ya berhasil belajar tutorial di YouTube gitu. Kadang kita juga ngikutin tutorial di YouTube ya, jangankan tutorial fotografi. Kadang tutorial ngedit foto aja kita ikutin dari YouTube. Nah, hasilnya bisa beda gitu Sama loh. ya, Kak. Nggak sama hasilnya. Kalau Dandi berhasil ya tutorialnya berarti ya. Iya, Kak. Sama karena aja juga fotografer yang dikenal di Pekan Barat, jadinya diskusi gitu, Kak. Oh, gimana? Gimana? Ada juga fotografer yang dikenal di Pekan Barat, jadinya diskusi sama fotografer yang udah ada di Pekan Barat, saling berbagi ilmu gitu, Kak. Oh, sharing. Oh, berarti ikut komunitas fotografi juga Dandi apa gimana? Belum, Kak, tapi tinggal lagi ada teman yang memang juga hobi di bidang fotografi gitu. Teman satu sekolah atau kenalnya di mana waktu itu? Ya, teman satu sekolah, Kak. Oh, teman satu sekolah ya, dan dia juga hobi fotografi. Dari situ Dandi akhirnya belajar lagi lah gitu ya. Iya, Kak. Oh, oke. Alhamdulillah setelah tamat SMK masuk di Padang Panjang, kebetulan jurusannya fotografi, Kak. Jadi Hmm, lebih mendalam lagi mengenal fotografi. iya iya. Emang di isi Padang Panjang ada jurusan fotografi ya? Ada, Kak. Oh, videografi juga ada. Oh, mungkin kalau fotografi lebih ke TV Film. film jurusannya. Oh, film jurusannya. Ya, TV film. Oh, iya iya. Tapi kalau Dandi nggak tertarik ke bidang film juga, Dandi? Alhamdulillah sekarang kalau film enggak sih, Kak. Tapi kalau videografi lumayan tertarik juga, Kak. Karena lebih dinamis ya dibanding foto yang cuman diem, nggak bisa Iya, Kak. kita nikmati lebih lama lagi gitu ya. Paling 10 detik kita slide fotonya kita geser kan. Beda sama video, Kak.
Tapi foto punya ini sih, Ada punya kepuasan sendiri gitu kan, bener, kepuasan tersendiri ketika kita bisa nangkap satu momen yang menghasilkan karya Kak, bener, itu dia berkarya menangkap ya lewat momen foto. gitu. Iya iya benar-benar dan jadi tantangan tersendiri ya kalau momennya udah lewat kayaknya harus berjuang lagi nih untuk bisa dapat momen yang pas dari segi komposisinya, cahayanya, waktunya, Ya memang terus nggak, ekspresinya. momennya juga nggak bisa diulang Kak. Iya bener. Kalaupun ada momen yang sama pasti nggak benar-benar sama pasti beda juga itu ya dan dia. Dan memang kalau kita mau moto landscape terus kita mau ngambil momen yang pas, kita harus datang sebelum momen itu dapat gitu Kak. Memang harus Hmm. dipersiapkan. Iya benar-benar benar. Misalnya mau ngambil foto sunrise nih, berarti harus datang sebelum Nah, sunrise-nya gitu ya. datang subuh. Iya iya betul betul. Karena itu juga bagian dari perjuangan seorang fotografer ya dan dia. Nah ya, terus nggak mungkin juga tiap hari hari bagus gitu Kak. Iya bener, setuju. Kadang kadang kita udah mempersiapkan semuanya tapi alam berkehendak lain mau gimana ya dan dia. Kita itu tergantung alam gitu kan untuk foto landscape ini. Iya bener. Emang Dandi sebegitu ininya ya, sebegitu fokusnya sama foto landscape ya, nggak Iya Kak, tertarik foto ini mungkin iya Kak. foto masyarakat gitu. Memang dan di kuliah di Padang Panjang pelajar semua gitu Kak, tapi Hmm. lebih tertariknya ke landscape Kenapa? Kenapa tuh? karena pemandangan ini gimana ya dapat rasanya juga dibanding yang lain. Mm-mm. Jadi suka gitu nih mau alam nih kalau diabadikan momennya nih gitu ya. Iya benar-benar. Kayak foto Dandi yang ini Dan juga itu nih. nggak Mm-mm. mungkin terulang gitu Kak. Iya. Yang Dandi kirim ya juga foto yang pakai baju merah ini walaupun ada Dandinya tapi kecil yang lebih dominan di dalam fotonya ya foto pemandangannya, landscape Iya di Kak, belakangnya gitu ya. Itu iya. di belakangnya Gunung Singgalang ya Dandi ya? Oh, kebetulan di belakang itu Gunung Merapi Kak. Oh Marapi. Karena Oh, Randi itu posisinya lagi di lereng Singgalang. oh di lereng Singgalang jadi kalau di kejauhan Marapi ya. Iya Kak. Iya ya benar benar benar. Kecuali kalau dia lagi di lereng Marapi pasti di landscape-nya background-nya Gunung Singgalang ya gitu ya. Ah, betul betul Kak. Iya nih aku pernah daki Merapi Dandi. Pernah ya Kak? Mm-mm. 2 kali deh kalau nggak salah waktu itu. Jadi pernah ini nggak ngedaki gunung nggak? Kalau mendaki belum sih Kak. Palingan cuma sampai ke tengahnya gitu ya. Hmm. Ke atas. Oh gitu. Coba deh daki gunung dan di atas fotonya juga bisa bagus-bagus kayaknya. Iya Kak. Nggak Memang tertarik akan buat nanjak gitu Kak. Buat ngandel di atas gunung. ini ya butuh tenaga lebih ya. Betul tenaga lebih. Persiapan juga harus matang Kak. Bener. Karena di atas kan kondisinya dingin tuh Kak. Mm-mm. Jadi merah sampai di atas dia tuh rawan jamur itu lensanya Kak. Rawan berjamur. Iya Kak. Oh Cuaca gitu. dingin. Oh ya nah itu gimana tuh mengatasi hal-hal teknis kayak gitu dan di misalnya emang harus pergi ke tempat yang dingin demi dapat foto yang hasilnya maksimal. Nah itu gimana Dandi mengatasinya? Oh, buat kamera pakein silikon sama di bawah kayak silika namanya, dimasukin ke dalam tas biar suhunya tetap Terjaga gitu ya. terjaga. Iya ya, ada alat untuk mengatur suhunya biar tetap nggak kedinginan ya kameranya ya. Ya, Oh gitu. Emang di karena suhu berapa dan di kalau kamera harus dijaga suhunya? Suhu ruangan kali ya? Halo? iya Kak, Iya. sekitaran 15 derajat itu Kak. Oh 15 derajat cukup dingin dong harus di ruangan ber-AC dong kalau gitu kayaknya ya. Enggak maksudnya bu, eh, nggak boleh gitu, tapi kalau posisi amannya di suhu 15 Oh, derajat ke atas lah Kak. oh gitu nggak boleh di bawah 15 itu nggak boleh ya? Ya kalau sampai sempat di bawah 15 derajat itu rawan jamur Oh rawan jamuran, ya benar benar misalnya benar sama benar. sensor kamera.
Oh iya, itu juga ya, salah satu tugas lagi dari fotografer merawat peralatannya. Memang harus dirawat Kak. Iya iya. Kalau Dandi ngerawat peralatannya sendiri gimana tuh? Ada treatment khususnya nggak, Dandi? Palingan kalau aku kalau di rumah pakai dribok itu Kak. Pakai apa? Dribok itu bisa diatur suhunya. Oh, Jadi dry kami box. itu biar suhunya tetap normal Kak. Jadi disimpannya di situ ya. Iya Kak. Iya, iya. Sejauh ini udah punya berapa kamera kalau Dandi? Kalau sekarang alhamdulillah ada Berapa? 2. Oh, dua. Iya, iya, iya. Udah itu hasil dari fotografi ya? Iya Kak. Wow. Itu udah lengkap dengan lensa-lensanya yang bisa nangkap foto jauh gitu juga Dandi apa gimana Dandi? Iya Kak, alhamdulillah ada. Oh, itu mahal ya lensanya ya? Lumayan. Berarti fotografer hobi yang mahal dong kalau gitu. Enggak juga sih sebenarnya Kak. Dengan Tapi kamera HP aja kita juga bisa menghasilkan karya foto gitu Kak. tapi kalau mau hasil yang lebih lagi Nah, emang harus kalau mau hasil yang lebih lagi, usaha dulu ya. iya Kak. Iya benar-benar benar. Karena dengan fotografi ada juga peluang ininya ya Dandi ya, peluang Peluang Kak. Memang untuk iya Kak. berusahanya gitu ya. Iya iya benar. Jadi itu bisa juga nanti kalau duit dari situ dapat job fotografi misalnya ditabung gitu ya untuk Kita untuk upgrade kamera atau upgrade benar. lensa lah Kak. Iya benar-benar update lensa ya. Sekarang ada nggak lensa yang lagi pengen dibeli atau kameranya deh yang lagi pengen dibeli dan tapi belum kesampaian? Ada sih Kak. Apa tuh? Kalau untuk lensa mungkin lensa Sigma. Oh mulai nggak ngerti nih kita bahasanya. Itu lensanya bisa menangkap sampai jarak seberapa jauh deh gitu. Enggak, kalau lensa Sigma Art itu dimensi fotonya lebih tinggi, detailnya lebih tinggi gitu Kak. Apanya yang lebih tinggi? Detail dari foto kita, Mm-mm. terus ketajaman. Oh detailnya lebih tinggi Ya. ya. Oh iya iya iya. Jadi untuk foto-foto yang emang perlu detail lah gitu ya fotonya ya. Foto Ya, Kak. kayak apa? Foto hewan-hewan kecil gitu kali ya dan dia apa gimana? Kalau itu bisa menggunakan lensa khusus Kak. Oh ada lagi tuh, beda lagi tuh lensanya. Kalau untuk itu namanya kalau kamera kecil tuh menggunakan lensa makro Kak. Oh makro, iya iya. Nah kalau yang lensa Sigma Art tadi itu untuk apa? Jenis-jenis foto seperti apa tuh? Kalau misalnya kalau Sigma Art kita untuk motret orang juga bisa Kak. Oh jadi kelihatan tuh ya detailnya ya. Ya. Kalau untuk Dandi kan suka foto landscape nih, itu cocok juga nggak? Kalau untuk foto lensa lebih cocoknya lensa wide Kak. Karena dia di diameter yang rendah. Mengikuti diameter Yang rendah. Jadi kalau semakin wide lensa semakin lebar pemandangan yang kita dapat Kak. Oh gitu, lensa wide ya cocoknya untuk landscape ya. Tapi Ya, Dandi emang lagi kayaknya beberapa waktu ini ngelihat foto-foto yang detail dan ketajamannya bagus jadi pengen lensa Sigma Art juga ya. Ya ya deh, mudah-mudahan nanti kebeli ya Dandi ya. Iya Kak. Dandi bicara soal perjuangan fotografer kan agak susah tuh mencapai tempat-tempat yang medannya susah gitu, terus momennya langka gitu. Nah, momen seperti apa yang perjuangannya untuk mendapatkan fotonya terbilang cukup paling susah deh selama ini, Dandi? Oh, kayak sunrise lumayan juga Kak. Sunrise di mana tuh yang pernah Dandi kejar? Asik mengejar sunrise. Di Puncak Awa Serumpun Kak. Di Puncak Awa Serumpun. Itu di kawasan mana ya? Pada panjang dekat Danau Sencara Kak. Oh gitu. Emang kenapa kalau bikin susahnya di situ kenapa? Jalur kesananya susah apa gimana? Persiapan kita untuk motor sunrise itu Kak. Kita harus bangun subuh atau enggak. Kalau memang kita mau motor di sana tuh ngecamp dulu di situ Kak. Oh ngecamp. Itu seru juga ya ngecamp ya. Kalau Dandi waktu itu ngecamp apa berangkat subuh? Berangkat subuh kebetulan Kak. Sendiri apa bareng-bareng? Oh, bareng-bareng sama satu angkatan. Oh teman-teman angkatan ya? Iya Kak. Oke, itu bangunnya udah dari jam berapa Dandi? Kalau waktu itu jam 4 subuh Kak. Jam 4 subuh udah bangun itu ya? Udah.
Pastinya nggak mandi dong. Pastinya dong Kak. Kebetulan Padang Panjang dingin. Dingin ya, jangankan pagi hari, siang hari aja males banget mandi ya kalau di Padang Panjang ya. Jadi udah gas aja cuci muka, udah deh tuh, udah seger itu ya. Cuci muka, pakai jaket, prepare alat, langsung tancap gas. Wow, itu berapa lama perjalanannya Dandi waktu itu? Kebetulan dari Padang Panjang ke Sengkara nggak terlalu jauh sih Kak. Tapi bangun subuhnya yang harus emang ini Memang ya. harus stay alarm banyak Kak. Iya bener. Kadang ada juga tuh teman-teman yang susah bangunnya ya, atau pada ketiduran semua. Pernah nggak kayak gitu juga? Niatnya udah pada mau bangun nih. Karena Pas yang mau di mana tuh Dandi? itu pas waktu itu kebetulan ada teman nggak ikut karena nggak kebangun Kak. Oh tetap bangun dia nggak tidur ya? Sengaja nggak tidur biar nggak ketiduran nanti ya? Iya. Oh, tapi dia ngantuk dong pas di jalan. Dia ikut nggak? Kebetulan ada yang dia tuh nggak kebangun. Tapi? Jadinya ketinggalan. Oh ditinggalin? Tapi dia akhirnya nyusul. Oh nyusul, tapi masih sempat dapat sunrise? Alhamdulillah masih sempat. Oh iya, sendiri dia nyusul dong berarti? Sama temannya satu. Oh sama temannya satu lagi, iya. Emang banyak ya perjuangan dari fotografer dan itu jadi cerita juga ya selama perjalanan selain hasil fotonya yang juga nanti bisa diceritain gitu ya Dandi ya. Iya Kak. Iya seru. Nanti kita ngobrol lagi sama Dandi tentunya sahabat budaya. Tapi kita break dulu ya Dandi ya. Oke Kak. Oke sip. Dan sahabat budaya tetap sama kita dulu di malam hari ini masih di Minang Kreatif di Pro 4 ada di Padang. Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. 92,4 Pro 4 RRI Padang. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya.
Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang
92,4 per 4 FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, di malam hari ini kita masih ngobrol-ngobrol juga nih sama Dandi Saputra ya, yang juga merupakan mahasiswa jurusan fotografi dari ISI Padang Panjang yang lagi KKN di kawasan Mandeh. Dan ya tentu hobinya tentang fotografi ya. Benar ya Dandi ya? Iya kak. Kalau Dandi tujuannya nanti emang mau jadi fotografer profesional apa gimana Dandi setelah selesai dari pendidikannya? Kalau untuk fotografer mungkin sekedar hobi kak. Kalau sudah selesai di kuliah ini mungkin Apa? Masih mencari. iya masih mencari itu. Oh iya, tapi sambil jalan ke depannya. iya. Mungkin ke videografi bisa jadi ya. Iya kak. Alhamdulillah sekarang juga lagi menekuni juga kak di videografi. Oh gitu. Apa udah punya channel YouTube juga nih Dandi? Kalau channel YouTube nggak ada sih kak. Tapi di mana hasil videonya bisa dilihat? Kalau aku sekarang palingan di TikTok atau enggak di Instagram. Oh di TikTok atau enggak di Instagram ya? Iya kak. Di TikTok apa nama TikToknya? Apa ya kak? Lupa. Iya lupa. Kenapa ada yang lupa nama akun TikToknya sendiri? Pengen moto kak. Oh pengen? Pengen moto. Pengen moto. Pengen underscore moto. Pengen underscore motion. Moto kak. Oh moto, iya. Terus underscore satu kali lagi kak. Oh pengen underscore moto underscore. Underscore. Oh, Nah ya. Ya udah moto aja kalau pengen. Tapi itu isinya video apa di situ Dandi? Isinya video-video landscape juga apa gimana? Oh landscape ada, foto model ada, bikin video juga ada kak. Bikin video-video lucu gitu? Oh ya video lagi nge-thread terus nanti di endingnya dilihatin hasilnya kak. Oh kayak behind the scene-nya tapi ada hasilnya juga? Ya terus ada hasilnya. Iya kan ada tuh ya jenis-jenis konten di TikTok yang kayak gitu ya. Iya kak. Iya, itu isinya foto-foto landscape juga ya Dandi ya? Atau ada foto model juga di situ? Foto model ada juga kak, landscape ada juga. Iya. Dandi butuh ini nggak? Butuh model untuk fotonya nggak? Butuh sih kak. Oh butuh. mau menawarkan diri tapi tadi nggak pede, ya udah nggak usah Dandi. Boleh. Oh boleh. Kalau bisa yang cewek. Oh kalau bisa cewek, aku bisa jadi cewek Dandi. Iya. Tapi seru ya kalau udah yang namanya suka sama satu bidang pasti apapun platformnya nanti entah itu di TikTok. Kalau di Instagramnya videografinya Dandi juga ada ya? Kalau di Instagram lebih ke foto sih kak. Oh foto ya. Kalau yang untuk videonya sejauh ini masih di TikTok aja dulu. Ngupload di TikTok kak. Belum pede ngupload di Instagram kak. Kenapa tuh? Kan Instagram juga. Karena masih awal belajar gitu kak. Masih ini ya. Kalau di Instagram kayaknya masih menjaga fitnya deh Dandi ya. Gitu. Iya. Terus nanti kedepannya akan gimana? Masih dengan foto-foto landscape-nya Dandi apa gimana? Kalau mungkin ke depannya iya sih kak. Sampai namatin di S1 mungkin untuk tugas akhirnya landscape. Oh landscape. Itu bikin kalau anak fotografi nanti tugas akhirnya ngapain tuh? Skripsi atau bikin pameran kak? Tugas akhir ya, pameran foto kayak gitu. Pameran TA. Oh wow. Sekarang kan lagi KKN nih, berarti udah mau semester akhir juga ya Dandi ya? Iya kak, kalau sekarang habis KKN lanjut magang. Habis magang, udah skripsi? Magang lanjut TA sih kak. Oh TA ya, iya lanjut TA. Tapi kuliahnya udah, mata-mata kuliah yang lain ada yang mau diulang nggak? Alhamdulillah selama ini belum ada yang ulang sih kak. Oh belum ada yang ulang, nilainya bagus? Alhamdulillah. Oh wow. Tapi mata kuliahnya nggak mau diulang, perasaannya mungkin ada yang mau diulang nggak, Dandi? Iya. Abis ini
pameran fotonya nanti foto-foto landscape berarti kalau Dandi. Kalau untuk TA, kemungkinan kalau diasisi sama dosen pembimbingnya mungkin landscape Kak. Iya, karena itu bidangnya Dandi banget ya. Karena itu bidang yang paling disuka tuh. Iya. Rencananya ada temanya nggak? Fotonya landscape, pemandangan gunung di Sumbar gitu. Bisa nggak? Bisa, Bisa ya. Tapi Dandi belum menentukan tema fotonya nanti ya. belum, masih menerawang. Masih menerawang juga. Iya, iya, iya. Ini Dandi, Karena gimana? karena kita juga harus ada isunya di situ Kak, gimana kita buat ngambil fotonya. Iya, iya. Harus ada. Nggak cuma motret, kita juga harus bisa jelasin. Latar belakang fotonya kayak apa, kenapa foto ini dia yang diambil gitu ya. Iya Kak. Iya, iya, betul, betul, betul. Tapi selain isu itu untuk tugas akhirnya, dan di bidang fotografi ini ada juga nggak sih keinginannya untuk berkontribusi bagi negara Indonesia gitu Dandi, atau ya emang sebagai hobi aja gitu, misalnya lewat fotografi bisa menyampaikan pesan gitu kalau ternyata kemerdekaan itu isinya seperti ini nih, atau kehidupan bangsa Indonesia sekarang seperti ini nih, ada niat-niat kayak gitu juga nggak sih Dandi? Ada juga Kak. Berarti itu lebih ke ini ya fotonya, kalau foto-foto landscape emang bisa ya menyampaikan pesan-pesan itu juga ya? Iya Kak. Atau emang ini lebih ke apa ya, fotonya yang emang apa ya nama fotonya, yang motret-motret orang kayak gitu, human interest kali ya, bisa ya? Iya sih Kak. Tapi Dandi nggak ke situ juga ya arahnya ya? Kadang juga waktu pasangannya kemerdekaan Kak, ikut motret. Oh gitu, tadi motret nggak Dandi? Alhamdulillah motret. Di mana tadi, di kawasan Mandeh ya tentu ya? Kebetulan apa gitu Kak, TNI Marinir lagi cetak rekor muri upacara di bawah laut 77 titik ke Indonesia Kak. Oh tadi? Iya, alhamdulillah kepertan untuk dokumentasi. Oh, wow. Oh berarti Dandi ikut moto ke bawah laut berarti? Kalau ke bawah lautnya enggak Kak, tapi lebih dokumentasi di darat. Oh di mana tuh tadi lokasinya Dandi? Di Pantai Paku Kak. Oh itu di mana? Daerah kawasan Mandu juga Kak. Tadi ya berarti ya fotonya ya? Tadi ya. Oh Ya Kak. wow. Ada di story Instagram Kak. Oh di Instagramnya Dandi? Iya Kak. Oh ya sekali, silakan yang mau lihat. Kalau di Instagramnya Dandi apa yang mau apa nama username-nya? Ya. Instagram Dandi_Saputra2207. Oke, itu 2207, 22 Juli kali artinya ya? Iya Kak. Oh iya benar. Kali. Dandi_Saputra 2207. Betul. Oke, di situ bisa dilihat juga hasil-hasil karyanya Dandi di situ. Bisa di follow juga Mas Terus. Bisa di follow juga. Bisa ditanya-tanya juga tentang fotografi, atau mau ini ya Mau ngajak. sharing tentang fotografi juga boleh ya? Bener, ngajak kerjasama juga bisa di situ ya Dandi ya? Boleh. Boleh. Nerima ini pesanan untuk foto pre-wed segala macam Dandi? Alhamdulillah sampai sekarang iya Kak, terima. Oh, Wedding iya. sama pre-wedding. Wedding sama pre-wedding ya. Di DM aja boleh Dandinya ya. Buat kakak-kakak yang mau wedding boleh DM dan Saputra. Siap. Tapi tadi yang foto dokumentasi TNI Marinir upacara bendera berarti di bawah laut ya? Iya Kak, ada tadi bikin snap di Instagram betul nggak? Kalau yang mau nengok boleh. Oh iya. Berarti salah satu titiknya di Pantai Tiku tadi. Pantai Paku namanya Kak. Pantai Paku. Iya. Oke. Iya iya. Itu di Sumbar emang satu titik itu aja, atau ada titik-titik lainnya yang Dandi tahu? Kalau yang aku tahu cuma di sini Kak. Mungkin di titik lain ada juga sih. Dandi tahu informasinya dari mana kalau ada TNI Marinir mau upacara di bawah laut? Kebetulan kan kami KKN-nya di sini Kak. Kebetulan dokumentasi. Kebetulan kami ikut serta upacara 17 Agustus tuh Kak di situ. Oh gitu. Jadi ada pengumuman itu kali ya?
Mm-mm. Oh, jadi sekalian Jadi gitu. dari wali negari mengajak kami untuk ikut serta gitu. Iya ya. Mungkin udah disampaikan kemarin-kemarin juga ya, karena itu kan butuh persiapan juga ya, Dandi ya. Ya. Mm-mm. Oh iya iya iya. Iya. Jadi dapat foto yang bagus nggak tadi Dandi? Alhamdulillah ada, Kak. Ada. Itu mau diposting di feed atau cuman di story aja? Itu baru di feed sih, Kak. Kalau untuk di baru di story. Kalau untuk feed mungkin belum sih, Kak, karena Belum. isi feed Instagram aku dan skip semua. Oh, landscape semua ya. Iya benar benar benar. Satu lagi senangnya jadi orang yang menekuni hobi fotografi pasti nggak kehabisan stok foto gitu ya, mau diupload di story atau di feed. Kadang bukan bingung milih karena nggak ada foto, tapi saking banyaknya foto bingung mau milih yang mana yang mau Mana diposting gitu. ya. Ya benar benar benar. Tapi berkarya terus ya untuk Indonesia ya Dandi ya. Iya, Kak. Kedepannya nanti ditunggu lagi deh karya-karyanya Dandi setelah pameran fotonya mungkin akan ada Iya, lagi pameran-pameran foto lainnya yang memang lebih bernilai tinggi lagi gitu ya Dandi ya, yang menggambarkan bangsa Indonesia juga nanti ya. iya, Kak. Oke, thank you Dandi udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini ya. Iya, Kak. Sukses juga untuk skripsinya, bukan apa sih KKN-nya, abis ini magangnya, Terus terus TA. TA-nya. Iya benar. Dan Nanti sudah kalau udah kami ada juga karya-karya baru lagi, boleh dong share-share lagi di Pro 4 dari Padang ya. boleh. Siap-siap kalau gitu. Salam juga untuk teman-teman KKN-nya ya, Dandi ya. Iya, Kak. Siap. Assalamualaikum Dandi, selamat malam. Waalaikumsalam, Kak. Selamat malam juga. Oke, itu dia sahabat budaya. Obrolan kita sama Dandi ya di malam hari ini. Dan untuk kamu yang juga kayaknya menekuni bidang yang sama atau tertarik juga di bidang fotografi, silakan. Gitu sahabat budaya, bisa kok. Ya, belum terlambat untuk kamu mulai bidang yang baru yang kayaknya pengen kamu coba nih. Nggak ada salahnya untuk mulai mencoba kan ya. Demi diri sendiri dulu nanti berkaryanya untuk bangsa lagi. Ikuti terus Minang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam. Sama kita di Pro 4 ada di Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.